Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum bimbingan ini dimulai, silahkan berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Ya, silakan Mbak dipimpin. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Semoga yang tidak masuk, ada yang sakit katanya ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Hari ini Bu Irfa masuk di kelas ini dalam rangka bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok mengenai kelola emosi. Ya, kenapa kok harus topiknya kelola emosi? Ya, sebelum itu kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri semuanya, kita ice breaking biar mencairkan suasana. Ya. Ketika Bu Irfa nanti bilang tepuk pagi 1, tepuk siang 2 kali, tepuk malam berarti setengah. Gini aja, nggak bunyi, gini aja. Oke, saya mulai. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ya. Gini, hari ini silakan duduk dulu ya. Hari ini Bu Irfa pengen tahu, ya, ini Bu Irfa sudah menggambar emoji, ya. Emosi, berbagai emosi. Kalian hari ini perasaannya kayak gimana? Ini sudah saya gambarkan, ya. Ada love, ada happy, lagi happy, excited, lagi takut, kecewa, sedih, dan marah. Di gambar-gambar kotak ini, ya, di gambar lingkaran-lingkaran ini, ya, ini nanti isi nama-nama kalian sesuai dengan perasaan hari ini, ya. Silahkan dari sini dulu diisi ya. They teach us how to read and write, to always try and reach new heights. They help us learn, they help us try, and lift us up to touch the sky. Teachers are our heroes, guiding us each day, helping us to find our path and showing us the way. With kindness and with wisdom, they help our dreams come true. Oh, teachers, we are thankful for everything you do. Oh, teachers, we are thankful for... Sudah ya, ini hasil dari kalian ya. Ada semuanya sudah mengisi ya, semuanya sudah mengisi. Saya lihat ada yang sedih, ada yang marah, ada yang semangat ya, ada yang takut dan lain sebagainya. Hari ini coba biar enggak menetralkan perasaan sampean, Bu Irfa mau bikin drama ya. Ada nanti yang membaca narasinya. Siapa? Sama siap? Siap. Terus ada yang jadi acting jadi pemarah. Siap ya? Ada jadi yang baperan, ada yang jadi yang cuek. Siap? Oke, bisa dimulai? Nah, oke, kita mulai dari pembaca narasi. Silahkan. SMK N1 Kedumpring adalah salah satu sekolah yang menjunjung kedisiplinan. Setiap hari Senin, ada kegiatan upacara yang mewajibkan untuk mengikutinya dan mengharuskan para siswa-siswinya datang sebelum kegiatan itu dimulai. Suatu ketika, setelah upacara selesai, Cindy baru terlihat di depan gerbang dengan langkah tergesa-gesa. Alhasil, Cindy mendapat punishment karena terlambat. Setelah mendapat punishment, Cindy diperbolehkan masuk kelas.
Cindy masuk ke kelas dengan raut wajah yang memerah dan menggerutu sendiri. Sesampainya di kelas, Cindy langsung menendang bangku dengan sangat keras dan membanting tasnya di atas bangku. Kebetulan di bangku tersebut ada siswi yang bernama Kiswati. Kiswati merupakan anak yang egois dan menang sendiri. Maka terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pagi-pagi udah bikin kesel aja. Apaan sih kamu, Tin? Jangan mengaku saja. Lihat orang lagi belajar, tak? Saja, ngotik tas. Kamu digituin aja kok marah. Lagian kamu terluka, hah? Hari ini semua bikin aku emosi aja. Kamu tuh yang mulai duluan ya. Aku gak ikut apa-apa kok di salahin. Kamu yang ngajak ribut duluan ya. Ada apa, Cindy, Kiswati? Jangan bertengkar lagi dong. Banyak Cindy, kenapa? Ada apa, Sin? Tarik nafas dulu. Sekarang duduk dulu biar reda emosinya. Ada apa, Sin? Kamu dari tadi aku lihat kok kayak udah orang marah-marah gitu. Iya, Sin. Aku sebel dari pagi. Aku bangun kesiangan. Dan ibuku tidak membangunkanku. Sampai di sekolah, aku ketinggalan upacara dan kena hukum sama Pak Guru. Iya kan harus menendang meja juga sebelum tuntas. Sabar, Kis. Paling Cindy lagi tidak sadar karena emosi. Sabar ya, Sin. Besok kalau waktunya upacara kamu harus memasak alarm. Dan jangan cuma ibu kamu aja yang kamu suruh membangunkan, ayahmu juga. Sudah, ayo saling bermaaf-maafan. Kita kan bestie. Masa gara-gara masalah sepele aja bertengkar. Ayo maaf-maafan. Maaf ya, Kis. Dan bertengkar lagi ya. Silakan duduk, tepuk tangan semuanya untuk kita. Bagus ya. Drama kali ini mulai dari ada yang cuek, mulai dari ada yang marah ya. Suasana hati menunjukkan marah-marah, dilampiaskan ke temannya, ada yang baperan, ada yang bijaksana. Dari semuanya itu bisa disimpulkan bagaimana? Coba yang mau menyimpulkan angkat tangan. Ya, silahkan. Dari sosiodrama tersebut dapat disimpulkan bahwa emosi sebenarnya merupakan hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Namun, apabila emosi tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat menimbulkan pertengkaran dan hubungan yang tidak harmonis, seperti yang dialami oleh Cindy dan Kiswati. Beruntungnya ada Vina yang bersikap bijak dan menengahi mereka sehingga mereka dapat saling memaafkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mengendalikan emosi dan saling memahami satu sama lain dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Emosi bukanlah hal yang buruk, asalkan dikelola dengan baik dan bijak. Tepuk tangan. Keren ya kesimpulannya. Sekarang Bu Irfa akan menjelaskan, ini mengkonsep kalian bagaimana mengelola emosi. Emosi itu ada apa aja ya. Ini apa yang kalian rasakan hari ini tadi sudah ditulis ya semuanya. Terus lanjut. Mengenal emosi. Emosi itu apa? Perasaan yang timbul ya, yang timbul dari dalam diri sampean ya. Ini respon suatu peristiwa. Lanjut. Ini macam-macam emosi. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Ada marah, sedih, takut, kecewa, bahagia dan semangat, excited. Nah, emosi marah. Emosi marah itu apa? Reaksi dari diri kalian ketika ada yang menyakiti. Tanda-tandanya marah itu apa? Ya, seperti itu. Dari sini paham? Paham ya? Sekarang Bu Irfa kelompokkan, ini sudah enak ya barisannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ketika kalian memahami mana emosi, ada beberapa tadi, silahkan buat rencana ke depannya. Misalkan saya emosi, langkah apa yang akan sampean lakukan dampaknya. Saya tunggu 10 menit. Cukup? Cukup ya. Silahkan dimulai dari sekarang.
Sudah ya, selesai ya? Selesai. Oke. Kalau sudah selesai, tolong kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju, angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin menyimpulkan tentang gimana mengelola emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Macam-macamnya terdiri dari marah, sedih, takut, kecewa, bahagia, dan semangat. Dari itu, dampak positifnya membantu kita memahami diri sendiri, menjaga kesehatan psikologis, dan membangun hubungan yang baik. Dampak negatifnya, jika kita tidak dikelola, emosi dapat menimbulkan konflik, stres, dan gangguan psikologis. Jadi, kedepannya, ketika saya sedang emosi, saya akan belajar mengelola atau mengendalikan emosi dengan baik, agar lebih tenang, berpikir rasional, dan memiliki kesehatan mental yang seimbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari kelompok 2, siapa? Angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang dampak emosi, yaitu positif dan negatif. Jadi, emosi memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Positifnya adalah meningkatkan motivasi dan energi, mendukung kesehatan mental dan fisik, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dan dampak negatif emosi adalah merusak hubungan sosial, menurunkan produktivitas, memicu gangguan kesehatan. Jadi, kesimpulannya adalah emosi memiliki 2 sisi, yaitu positif dan negatif. Positif dapat menjadi kekuatan, sedangkan negatif dapat menjadi hambatan jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola emosi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial. Cara mencegah saya ketika emosi adalah saya berlatih sabar dan berpikir dulu sebelum berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Hari ini kalian sangat luar biasa, tepuk tangan. Sudah bisa mengelompokkan mana yang baik, dampak yang baik, mana dampak yang buruk ketika kalian emosi. Bagaimana kalian bisa mengelolanya? Sudah bisa ya? Nah, ya. Saya harap, berharap kedepannya kalian bisa menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang bisa mengelola emosi dengan baik. Agar apa? Psikis kalian terjaga, mental kalian terjaga, di lingkungan pun juga baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pelajaran yang akan datang minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.